bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatan. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, sebab Kau yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandangku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita mau menghayati pujian ini. Sungguh kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa pimpinan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu yang memimpin kita, yang memimpin langkah hidup kita dan menjadi Tuhan selalu dalam setiap aspek hidup kita. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dengan segenap hatiku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sembah, naikkan syukur bagimu Tuhan. Mari mengangkat hati kita untuk mengingat kembali kebaikan demi kebaikan Tuhan. Terima kasih, sembah Tuhan.
kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Seberapa waktu yang ada saat ini, mari kita kembali mengingat kebaikan Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini hanya karena kasih Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup kita. Kita naikkan syukur di hadapannya. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau sudah memimpin hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih. Ku mari sembah dengan segenap hati. Ku mari angkat tangan, sembah Dia. Ku sebab hanya Engkau yang layak kami sembah. Ku mari mengangkat tangan menyembah Dia. Ku sebab Dia Tuhan yang hidup. Ku dan hati kami menyembah. Ku sembah.
kami bersama, sebab hanya Engkau yang layak disembah, yang layak dimuliakan. Apapun pergumulan dalam hidup kita, mari bawa di kaki Tuhan malam hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan lebih rindu memulihkan hidup kita, karena Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidup kita. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih rindu pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih rindu pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih rindu pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus menolongnya setia. Hanya Yesus penolongnya setia. Terima kasih Tuhan, kalau malam hari ini kembali kami bersama-sama bersekutu, untuk kami sama-sama menjembah Tuhan, untuk kami sama-sama kembali merasakan hadirat dan kasih Tuhan. Terima kasih kalau kasih Tuhan senantiasa selalu baru setiap hari yang kami rasakan Tuhan, dan Tuhan sudah memberikan dalam hidup kami setiap hari yang selalu baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran dari firman, Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Tuhan juga memberkati setiap kami, supaya firman yang ditaburkan dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu dari selamanya sampai selamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan waktu selanjutnya. Silahkan untuk firman Tuhan nanti disampaikan oleh Bapak Priyono.
Salam saudara, selamat malam. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, selamat malam. Saudara, ini adalah kebaktian persekutuan doa rumah tangga. Jadi yang kita renungkan pada malam hari ini adalah sekitar dimensi rumah tangga. Oleh karena sudah 1 tahun ya kita tidak bisa bertatap muka dan tidak bisa melakukan ibadah bersama-sama dengan saudara, maka kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Jadi bersama-sama saudara ya, kita renungkan bersama-sama firman Tuhan ini. Marilah kita baca ayat yang pertama yang terdapat di kitab 1 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ketiga. Kitab 1 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ketiga. Sudah dapat semua saudara? Ya saya ulangi. Kitab 1 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Saudara, ayat ini adalah pesan Raja Daud pada akhir hidupnya. Jadi menjelang kematiannya, Daud berpesan pada anaknya yaitu Salomo. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Jadi dengan setia, saudara. Jadi kewajiban terhadap Tuhan itu tidak main-main. Tidak guyonan, tapi dengan setia harus dilakukan. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jalan yang ditunjukkannya itu adalah melewati firman-Nya. Jadi firman itu adalah petunjuk arah hidup kita, supaya hidup kita itu bisa yang dikatakan supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Jadi supaya kita itu beruntung dalam segala yang kita lakukan dan segala yang kita tuju, itu syaratnya yaitu dengan melakukan suatu ketetapan. Ketetapan dari Tuhan yaitu 1 perintah, 2 peraturan, dan 3 ketentuannya. Ya, jadi dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan. Jadi ada 4 saudara. Yang harus kita laksanakan yaitu yang pertama itu adalah ketetapan. Dari ayat ini, dari kata ketetapan ini, maka kita akan membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Kejadian 3 ayat yang ke-19. Sudah dapat semua saudara ayatnya? Kejadian 3 ayat yang ke-19 firman Tuhan berbunyi demikian.
Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara, di dalam kebahagiaan satu rumah tangga itu adalah tercukupi di dalam materi. Cukup sandang, cukup pangan, dan ada papan, saudara. Dan itu semua harus kita peroleh. Kita bisa memperoleh ketiganya itu dengan jalan, yaitu kita harus berpeluh. Berpeluh. Jadi setiap orang itu diwajibkan untuk berpeluh. Berpeluh di dalam mencari makanan. Saudara, semakin orang banyak peluh, semakin banyak pula yang dihasilkan. Saudara, kalau mungkin saudara berpikir, bos itu enggak berpeluh, tapi banyak yang dicapai. Itu bos, banyak uang, ada kata ya. Jangan bilang bos itu tidak berpeluh, saudara. Bos itu memikirkan, misalnya punya karyawan 1000 misalnya, itu dipikirkan orang 1000 itu. Dan dengan berpikir itu berpeluh, saudara. Saudara kalau perhatikan orang berpeluh itu yang paling pertama keluar itu adalah dari dahi, di batuk, saudara. Jadi peluh itu yang keluar pertama itu dari batuk. Jadi berarti orang berpikir itu berpeluh. Makanya kalau seorang majikan itu banyak kesejahteraannya, banyak hasil akhirnya itu karena mengeluarkan orang berpeluh banyak. Jadi misalnya punya karyawan 1000, satu perusahaan punya karyawan 1000 misalnya, peluhnya orang 1000 itu yang membantu perusahaan itu. Maka si majikan itu lebih sejahtera daripada karyawannya. Jadi semua itu, setiap apa yang dilakukan dengan berpeluh-peluh itu adalah sesuatu yang alkitabiah, saudara. Saudara, kalau kita ingat akan sejarah zaman dahulu tahun 1980-an ya, 1800-an ya. Saudara, dulu Laut Mediterania itu dengan Laut Merah itu jaraknya 179 kilo, saudara. Sedangkan barang-barang manufaktur itu kan yang menghasilkan kan bangsa Eropa, saudara. Sedangkan pemasarannya ke Asia, saudara. Jadi dari Eropa menuju Asia, mengirim barang produk ke Eropa itu harus memutari benua Afrika. Mengarungi Samudra Hindia baru bisa ke Laut Tengah. Jadi dengan demikian berarti bahwa pengeluaran untuk mobilisasi barang dari Eropa ke Asia itu besar sekali, saudara. Maka oleh karena itu ada seorang pemikir yang akhirnya padang gurun itu dijadikan laut, saudara. Dan itu yang memikirkan bangsa Eropa untuk supaya mereka menjual barangnya ke Asia itu jarak yang dekat. Maka di situ dibuatlah padang gurun menjadi laut yang akhirnya Laut Mediterania itu bersatu dengan Laut Merah, sehingga barang-barang dari Eropa itu yang dikirim melewati terusan Suez yang pada saat ini masih dinikmati oleh bangsa Mesir. Jadi dengan peluh-peluh yang lebih banyak melibatkan orang itu, maka negara Mesir menjadi sejahtera. Di situ terusan Suez itu menjadi
sumber devisa dari negara Mesir itu. Saudara, kalau kita pelajari dalam sejarah, membuat terusan Suez yang sepanjang 179 kilo menghubungkan antara Laut Mediterania dan Laut Merah itu mempekerjakan orang Afrika dan orang Asia sebanyak 1,6 juta, saudara. 1,6 juta tenaga kerja untuk menggali padang gurun dijadikan laut. Dan itu pun selama 3 tahun. Saudara. Jadi dengan peluhnya orang 1,6 juta itu, maka seluruh benua sekarang merasakan satu kesejahteraan oleh karena pengiriman dari Eropa ke seluruh benua yang lain itu bisa ditempuh dengan jarak yang tidak terlalu jauh seperti dahulu mengelilingi, memutari benua Afrika, tapi sekarang melewati terusan Suez itu barang-barang itu bisa dijual ke seluruh benua dengan tidak terlalu jauh. Oleh karena itu menjadi semua warga dunia itu menjadi sejahtera. Saudara, kalau saat ini memang semua negara sudah maju saudara di dalam teknologi, tapi dulu asal-asalnya itu yang maju dulu bangsa Eropa, saudara. Dan sekarang semua negara-negara sudah memiliki teknologi ya. Oleh karena adanya itu transfer teknologi bagi seluruh bangsa, sehingga masyarakat dunia saat ini menjadi sejahtera dan menjadi di dalam kehidupan finansial orang-orang sekarang kan lebih mudah ya, saudara. Oleh karena orang-orang dulu itu membuat mudah generasi selanjutnya. Jadi ini kita pahami bahwa kita itu bukan memikirkan diri kita sendiri, tetapi generasi kita berikutnya juga harus kita pikirkan seperti kita mencontoh teladan dari pembuatan terusan Suez tadi. Begitu pula Tuhan akan membuat kita itu akan menjadi semakin baik hidup kita, akan semakin sejahtera hidup kita, apabila kita tetap mempedulikan ketetapan-ketetapan di dalam yang sudah ditentukan di dalam Alkitab untuk kita orang Kristen. Jadi orang Kristen itu sebetulnya maunya Tuhan itu akan diangkat lebih dari bangsa-bangsa yang lain, saudara. Oleh karena orang Kristen itu diberi hikmat yang lebih dari bangsa-bangsa yang lain. Sebab itu kita bersyukur sekali lagi ya kalau sampai pada malam hari ini kita masih bisa merenungkan firman Tuhan, dan sekali lagi di dalam dimensi rumah tangga ya. Sebab rumah tangga kalau semuanya baik, pekerjaan baik, hubungan antara istri baik, antara suami dan anak baik, itu akan damai, saudara. Dan disertai dengan sejahtera. Jadi sejahtera saja kalau nggak damai itu kurang pas, kurang lengkap, saudara. Jadi damai sejahtera itu akan kita terima apabila kita memenuhi ketetapan yang sudah ditentukan di dalam Alkitab itu. Kemudian yang kedua, perintah, saudara. Perintah. Ayatnya di dalam Kejadian 22, ayat yang ke-6. Mohon saudara mendapatkan ayat ini, Kejadian pasal 22 ayat yang ke-6. Ini adalah suatu perintah. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Abraham dan Ishak bersama-sama naik gunung. Dan naik gunung itu menjalankan perintah.
perintah dari Tuhan menaiki gunung, di tangannya memegang api, mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Saudara, anaknya disuruh mikul kayu naik gunung, saudara. Saudara berpeluh apa tidak? Berpeluh. Jadi kalau kita pelajari dengan sesama, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang hebat dari dulu sampai sekarang itu adalah orang-orang yang mengeluarkan peluh. Oleh karena itu adalah yang alkitabiah di dalam kehidupan manusia. Jadi Ishak naik gunung mikul kayu. Pasti berpeluh, saudara. Makanya Ishak dan keturunannya Israel sampai sekarang adalah menjadi bangsa yang dibanggakan dan dihormati oleh setiap penduduk dunia. Karena dari keturunan Israel adalah orang yang mampu berpeluh-peluh. Saudara, kalau orang naik gunung itu tangan hampa saja bisa-bisa kepeleset jatuh, saudara. Jadi naik gunung mikul kayu, saudara. Sedang di tangan Abraham ya, di bawahnya api dan pisau. Jadi tangan satu membawa api, tangan satu membawa pisau. Andai kata terpeleset, Abraham tidak bisa berpegangan, saudara. Makanya itu semua diperhitungkan oleh Tuhan. Abraham adalah menjadi bangsa yang besar dan keturunannya, dari keturunannya lah umat manusia mendapatkan berkat. Oleh karena Abraham menuruti perintah Tuhan itu. Bayangkan, saudara ya, naik gunung, pikul kayu, berat sekali, saudara. Saya pernah naik gunung, saudara. Jalannya terjal sekali. Dan setiap saat itu hampir terpeleset. Dan kalau orang terpeleset itu mesti pegangan tangan supaya tidak jatuh, saudara. Berarti Abraham yang tangan satu pegang api, tangan satu pegang pisau. Jadi dua-duanya memegang benda, saudara. Andai kepeleset nggak bisa pegangan. Tapi itu oleh karena perintah Tuhan, maka Tuhan nggak membiarkan dia terpeleset dan jatuh. Tetapi dia tidak jatuh dan sampai ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Jadi itu artinya bersinggungan dengan peluh, saudara. Jadi Abraham dan Ishak itu bersinggungan dengan peluh. Naik gunung, tangan hampa saja berpeluh, saudara. Apalagi mikul kayu ya, pasti berpeluh. Lah peluh dari Ishak dan Abraham itu yang diperhitungkan oleh Tuhan, akhirnya dari keturunan Abraham itu hidupnya baik, hidupnya sejahtera, dan hidupnya dipimpin oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Sebab itu malam hari ini kita bersyukur, saudara, kalau kita masih dapat merenungkan firman Tuhan itu, oleh karena ini Tuhan berarti masih menyertai kita. Dan Tuhan cinta kepada kita supaya hidup kita itu lebih baik. Saudara. Dan untuk lebih baik itu kita harus taat kepada aturan-aturan Tuhan. Keempat yang dituliskan di dalam, seperti yang dipesankan Daud kepada Salomo tadi. Kemudian yang ketiga adalah peraturan. Jadi peraturan ini masih di dalam dimensi rumah tangga, saudara ya. Kita akan membaca di dalam surat Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 sampai ke 25. Sudah ketemu, saudara? Surat Efesus pasal 5 ayat ke-22 sampai yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Itu seperti yang dikhotbahkan setiap ada
pemberkatan nikah, saudara ya. Ya, jadi itu peraturannya demikian, saudara. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Di dalam satu rumah tangga, kalau istri menghormati suami istri menghormati suami, dan istri menghormati suami dan suami mencintai istri, maka di situ akan ada satu ketenteraman yang abadi, saudara. Kalau kita saling mengasihi di antara istri dan suami, maka anak-anak kita akan mencontoh kita. Anak-anak kita akan juga mengasihi orang tuanya. Dan bukan hanya orang tuanya, kepada saudara-saudaranya juga dikasihi. Jadi orang tua itu adalah sebagai contoh, saudara. Seperti Daud memberi pesan kepada Salomo itu, tapi Salomo akhir-akhirnya kan nggak mengikuti yang diberitakan bapaknya akhir-akhir hidupnya. Ya istilahnya di dalam bahasa Jawa, bahasa Jawa ini ya akan wedoan ya. Akhirnya nggak karuan hidupnya. Saudara, kalau kita ke Israel, saudara ya, yang dulu tempatnya rumah Tuhan yang dibangun Salomo dengan ratusan ribu tenaga kerja dan mandornya 3.000 mandor, saudara ya. Berapa lama, saudara, dibangun dan jadi indah. Tapi sekarang, saudara, kita kalau ke sana sudah nggak bisa menikmati bangunan Salomo itu, saudara. Yang ada di sana adalah bangunan Dome of the Rock, yaitu masjid berkubah emas dan masjid yang satunya itu Al-Aqsa. Jadi yang dulu rumah Tuhan yang dibangun oleh Salomo, yang sekarang itu yang tampak di sana itu adalah Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa. Oleh karena apa? Salomo tidak melakukan ketetapan-ketetapan yang diberitakan, yang dipesankan oleh bapaknya, yaitu di dalam mengikut Tuhan. Jadi oleh karena Salomo tidak mempedulikan ketetapan-ketetapan itu, maka akhirnya yaitu tadi bangunan yang dibangun dengan ribuan tenaga kerja, ratusan ribu tenaga kerja dan ribuan mandor, saudara ya. Saudara, kalau orang-orang sekarang ya mandor itu bisa menguasai bisa 50 orang sampai 100 orang. Jadi kalau 3.000 mandor itu yang dibawahi oleh mandor itu berapa ratus ribu. Nah itu hasilnya sekarang sia-sia, musnah. Kita tidak bisa menikmati lagi bangunan itu. Itu tadi yang ada di sana, yaitu masjid berjubah emas dan Masjid Al-Aqsa. Ini semua karena kesalahan Salomo. Jadi dari pesanan ini kita masih mengakui bahwa masih relevan untuk pesan ini untuk hidup kita. Apalagi yang masih muda-muda ya. Ya kalau saya orang sudah tua ya anggap saja berpesan kepada orang-orang yang masih muda supaya hidup kita orang-orang muda itu jangan sembrono seperti Salomo. Soalnya apa? Kesenangan itu enggak ada batasnya. Uang juga enggak ada batasnya. Orang enggak punya uang, kepengen uang
10.000 misalnya. Punya 10.000 kepengen 20.000. Punya 20.000 kepengen lagi 200.000. Punya 200.000 kepengen 200 juta. Punya 200 juta keturunan 200 miliar. Enggak ada habisnya. Jadi yang harus kita pertahankan itu ada batasan-batasan dalam hidup pribadi. Harus ada batasan. Jadi nggak ada orang tuh nggak ada puas-puasnya. Nggak ada puas-puasnya. Oleh sebab itu malam hari ini kita masih diingatkan oleh Tuhan supaya kita tetap memelihara ketetapan Tuhan, perintah dan peraturan-peraturan, saudara. Oleh sebab itu, kalau ketetapan, perintah dan peraturan itu masih kita dapat memeliharanya, maka ada ketentuannya, saudara. Ketentuannya itu akan kita baca di dalam surat 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 Bentar, sudah ada telepon masuk ya. Jadi itu sudah ditetapkan oleh Tuhan, oleh firman bahwa karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi peluh kita itu tidak sia-sia. Di dalam Tuhan, kita berpeluh-peluh, berjerih payah, bersusah-susah, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Diperhitungkan. Nah, perhitungan Tuhan itu kita akan dibuat sejahtera. Akan dibuat diberkati. Akan dibuat damai. Akan dibuat segala sesuatu yang baik-baik atas hidup kita. Sebab itu perlu kita pelihara daripada pesan Daud kepada Salomo itu untuk hidup kita. Supaya hidup kita itu mendapatkan perhatian dan diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara, kalau hidup diperhitungkan oleh Tuhan, nggak susah-susah. Mengapa saudara saya ngomong demikian? Oleh karena saya dulu sudah banyak susah, saudara. Pada masa muda saya sebagai seorang perantauan dari desa ke kota, waduh susah sekali, saudara. Saya harus mencari tempat untuk tidur, itu pun bayar. Makan harus bayar. Sedangkan pengalaman nggak ada sama sekali, belum ada. Tetapi oleh Tuhan, saya akhirnya dituntun untuk saya menjadi orang yang berani berpeluh-peluh, berjerih dan berpayah. Dan akhirnya ketika saya punya anak 2, saya menjadi milik Tuhan Yesus dan berbakti di dalam namanya. Akhirnya hidup saya diberkati oleh Tuhan. Anak-anak saya lebih baik daripada saya. Ini semua adalah karena anugerah Tuhan. Ini semua oleh karena ketentuan Tuhan. Yang sudah ditentukan, kalau sudah ditentukan masa muda saya harus sengsara, tapi
di masa tua saya ya nggak amat-amat lah, nggak susah-susah amat gitu loh. Karena orang itu kan relatif, saudara ya. Saudara, saya nggak banyak uang, rumah nggak bagus, tapi perasaan saya hidup seperti di surga, saudara. Dan ini semua oleh karena itu tadi. Pada masa muda saya berani berpeluh-peluh, dan akhirnya saya mendapatkan perhatian dari Tuhan dan ditentukan oleh Tuhan bahwa di masa tua saya melepaskan masa-masa susah saya waktu muda, dan pada saat ini saya hidup di dalam satu pimpinan Tuhan, dan sedikit demi sedikit karakter hidup saya dirubah oleh Tuhan, dan juga Tuhan menambah-nambahkan hikmat, berkat, lebih-lebih sampai saat ini Tuhan masih memberi kesehatan untuk saya pribadi, dan kiranya sudah semua akan mendapatkan kesehatan yang baik dalam hidup kita semua. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih. Kalau pada malam hari ini kami masih dapat melakukan ibadah persekutuan doa rumah tangga, di mana kami dapat memohon belas kasih-Mu atas hidup kami, Tuhan, supaya kami senantiasa dapat mendapatkan perhatian daripada-Mu, dan Tuhan tetap senantiasa memimpin perjalanan hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kalau saat ini masih di negara kami masih tertimpa pandemi yang belum putus, kiranya Tuhan akan memutus pandemi ini dari negeri kami, sehingga umat-Mu akan menjadi kembali dapat beribadah secara tatap muka di gereja seperti semula, Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dengan sepenuh kerendahan hati kami mohon belas kasih-Mu, supaya Tuhan melindungi kami jemaat-Mu, melindungi kami bangsa kami, dan pemimpin bangsa kami, sehingga benar-benar Tuhan memampukan pemimpin bangsa kami untuk mengatasi pandemi ini, supaya negeri kami secepatnya terlepas daripada pagebluk ini, Tuhan. Kami percaya bahwa seruan doa permohonan ini Tuhan sudah dengarkan dari surga, dan kami hanya menunggu diam di bawah kaki-Mu untuk menantikan mujizat dan anugerah serta kuasa-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Dan kami berdoa. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan memberkati, dan kami serahkan kembali kepada Mas Komang. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Bapak Priyono yang malam hari ini membagikan berkat firman Tuhan yang luar biasa, terutama bagi kita pasangan-pasangan atau keluarga Kristen, bagaimana harus hidup benar di hadapan Tuhan. Manusia ada di bumi ini karena ada pencipta, dan nanti akan kembali lagi kepada pencipta. Tetapi antara diciptakan sampai kembali lagi pada pencipta, itu ada ketetapan, ada perintah, ada aturan, dan ada ketentuan yang Tuhan sudah siapkan untuk kita masing-masing, setiap kita. Berbeda-beda yang Tuhan siapkan kepada kita, tidak sama. Tetapi Tuhan mau kita memakai ketetapan, perintah, aturan, ketentuan yang Tuhan sudah berikan. Malam hari ini kita belajar bagaimana hidup kita, kekristenan kita, yang mau taat kepada firman. Karena apa? Firman Tuhan adalah pedoman hidup kita. Supaya seperti tadi yang Pak Pri bilang, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Hidup keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Ya. Dunia boleh bergoncang-gancing, masalah boleh ada, ujian boleh ada, tetapi kita orang yang hidup bersandar kepada Tuhan,
Itulah pemeliharaan Tuhan. Sampai saat ini kita masih ada karena ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Terutama untuk keluarga-keluarga Kristiani, rumah tangga malam hari ini minta supaya Tuhan menjadi kepala atas rumah tangga kita. Tuhan Yesus yang menjadi kepala atas rumah tangga kita. Supaya ada damai sejahtera dalam rumah tangga. Supaya suasana surga itu turun dalam rumah tangga kita. Seperti Matius katakan, doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di surga, di bumi seperti di surga. Biar suasana itu surga itu turun atas rumah tangga kita. Masalah, ujian boleh terjadi dalam rumah tangga, kesalahpahaman boleh terjadi dalam rumah tangga kita, boleh terjadi dalam pasangan kita, karena memang kita tidak sama satu dengan yang lain. Setiap pasangan tidak sama dan tidak boleh dijadikan sama. Tetapi oleh karena kasih Kristus itulah yang mempersatukan, yang memberikan damai sejahtera. Terima kasih sekali lagi Pak Pri malam hari ini untuk kekuatan firman-Nya yang membangun kita untuk semakin dekat, semakin berharap sama Tuhan, semakin taat akan aturan-aturan yaitu firman Tuhan. Baik, sebelum kita tutup ibadah kita malam hari ini, ada beberapa pokok doa. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang ingin bantu doa malam hari ini. Silakan, mungkin ada Bapak Ibu Saudara atau jemaat yang menitipkan untuk minta didoakan malam hari ini. Mungkin ada, silakan.